Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek. Apa sih itu teks cerita pendek? Kalau teman-teman semua ingin tahu, jangan di skip ya video ini. Materi kita hari ini tentang teks cerita pendek atau yang biasanya kita sebut dengan cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Cerpen berbeda dengan novel maupun novelet karena cerpen memiliki isi yang lebih sedikit. Materi selanjutnya ada struktur teks cerita pendek. Yang pertama ada abstrak. Abstrak memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua ada orientasi. Orientasi memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerita pendek. Latar yang dimaksud dapat berupa waktu, suasana, atau kondisi dan juga tempat. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di tahap ini, penulis memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah konflik sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Yang keenam, koda. Koda adalah bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pada cerita pendek. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks cerita pendek. Teks cerita pendek memerlukan penulisan deskripsi yang jelas dan efektif. Misalnya, dalam menggambarkan fisik seorang karakter, penulis dapat menuliskannya dengan kata sifat maupun perbandingan. Begitu pula dengan latar cerita. Penulis dapat menggambarkan dengan perwujudan benda atau situasi yang ada. Kemudian, untuk membuat cerpen semakin efektif, biasanya menggunakan kata keterangan atau frasa adverbial untuk menunjukkan latar tempat atau waktu. Misalnya saat waktu pulang kantor, di sebuah desa adat, dan lain sebagainya. Penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif juga perlu untuk dipelajari agar isi cerpen semakin menarik dan imajinatif untuk dibaca. Terakhir, cerpen juga tetap memerlukan penggunaan bahasa informal maupun semi-formal yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada unsur intrinsik teks cerita pendek dan unsur ekstrinsik teks cerita pendek. Unsur intrinsik terdiri dari yang pertama, tema, bersifat lebih umum untuk menandakan cerita yang ingin diangkat. Contohnya seperti persahabatan, kisah cinta SMA, perjuangan seorang ibu, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Yang ketiga ada alur atau plot, jalan dari sebuah cerita. Alur dibedakan menjadi beberapa jenis seperti linear, kilas balik, dan campuran. Yang keempat ada tokoh, karakter yang diciptakan penulis dengan sudah diberikan watak, penempatan, dan dunia sendiri. Yang kelima, sudut pandang, bentuk penyampaian atau cara pandang si penulis dalam bentuk cerpennya. Setelah mengetahui unsur intrinsik pada teks cerita pendek, kalian juga perlu mengetahui unsur ekstrinsiknya. Terdapat 2 hal utama yang perlu kalian ketahui dalam unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang yang diciptakan penulis. Pada umumnya, penulis akan terinspirasi membuat cerita dari pengalaman pribadi dan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk membuat cerpen yang baik diperlukan latar belakang yang jelas dari sisi ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, dan ideologi. Hal ini penting untuk dibangun agar dapat memahami cerita secara komprehensif sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ialah kepengarangan, yakni unsur yang ada pada sejarah hidup penulis mulai dari kondisi ekonomi, sosial, psikologi, dan aliran sastra yang digemari atau dianut. Hal-hal tersebut akan membantu kalian saat ingin menganalisis sebuah cerita pendek.